Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa dalam berkat Maulid, berkata singkat tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan peringatan Maulid Nabi atau Muludan dalam perspektif dakwah adalah mengarahkan umat manusia agar mereka mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenali dan mencintai Rasulullah sudah saya jelaskan pada episode yang lalu. Dan sekarang saya jelaskan mengenai mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan sudah sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya nyata jelas telah benar-benar ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan beriman kepada datangnya hari akhir dan berzikir atau menyebut nama Allah dengan banyak. Ayat ini jelas. Laqad kana lakum. Lamnya lam taukid. Qad masuk kepada fi'il madi. Yang itu diartikan dengan sangat kuat. Nyata benar-benar ada. Apa? Fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Artinya Rasulullah sebagai contoh bagi kehidupan manusia tidak boleh diragukan. Tidak boleh sama sekali ada keraguan untuk mencontoh Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah adalah kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah representasi dari Al-Quran. Rasulullah adalah representasi dari pelaksanaan ajaran Islam dengan 3 pilarnya, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Kita berusaha untuk terus mencontoh Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, apakah kita bisa mencontoh secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita? Tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan yang berbeda-beda kepada manusia, maka yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mencontoh kehidupan Rasulullah dalam perilaku kita, dalam akhlak kita. Jangan sampai kita punya prinsip begini. Karena tidak bisa mencontoh Rasulullah secara keseluruhan, maka kita akhirnya tidak melaksanakan secara keseluruhan. Tidak demikian. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Terus sebagai hamba Allah, kita berusaha agar kita mengetahui riwayat Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah dan mencontoh Rasulullah. Terus bertahap, mendidik diri, melatih diri untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sekemampuan kita. Meninggal dunia dalam keadaan belum sepenuhnya seperti Rasulullah tidak menjadi masalah. Karena ada tahapan-tahapan bagi manusia untuk mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa. Lakukan dulu yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Kalau itu sudah bisa dilakukan, kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Itu pun sudah dilakukan, ikuti lagi dengan perbuatan yang afdholiyat, yang mengandung keutamaan dalam beramal soleh, dalam beramal baik. Upaya itu harus terus kita lakukan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Insya Allah, walaupun kita meninggal dunia dalam keadaan tidak sepenuhnya seperti Rasulullah, tapi upaya ke arah itu ada, maka insya Allah kita akan digolongkan orang yang mati dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang
kelak bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.